torak ya, nggak tahu. Tapi bagaimana pemahaman kita masing-masing ya, minimal nggak blank banget lah terkait dengan gambaran ronsen ronsen torak ya. Ya, bagaimana ini yang akan kita bahas sedikit anatomi jantung paru, pembacaannya dan sistematika bagaimana cara membaca. Saya buat dengan simple saja supaya karena kalau kita membahas lebih detail akan butuh waktu lama. Sampai paling tidak dalam waktu aduh setengah jam ya, setengah jam tuh singkat sekali ya luar biasa kalau ini. Nah, kenapa ini penting? Banyak sekali kejadian ya, kejadian salah dalam diagnosis ya, yang mestinya sebelah kanan ternyata sebelah kiri, ya kan? Sehingga kita harus tahu ya, jangan sampai salah ya. Nah, ini adalah gambar dari anatomi baik jantung ataupun paru. Perlu kalian pahami ya, perlu kita pahami bersama. Ini adalah gambaran secara gambaran dari bagian depan ya. Ini merupakan bagian pelindung mulai dari sternum, ada iga, ada mandibulium sterni, ya kan? Dan di dalamnya nanti ada organ. Jadi kalau kita melihat gambar ronsen, kita udah membayangkan, kita memproyeksikan ini loh yang nanti akan kita lihat di dalam gambaran ronsen. Ya, dalam gambaran ronsen ada paru dengan lobusnya, sebelah kiri dengan lobusnya, dan di tengah adalah mediastinum. Nah, jadi jangan sampai bingung lagi nih. Jadi kalau kita lihat gambaran ronsen, inilah yang nanti akan kita lihat. Mulai dari gambaran bone-nya, tulangnya, bagaimana gambaran parunya, ini adalah area mediastinum yang nanti terisi dengan area area jantung. Ya, oke. Nah, dalam melakukan eh melihat gambaran ronsen torak, jadi nanti kita akan mengenal ada namanya densitas paru. Ya, jadi kalau densitas paru ini nanti ada satuannya Hounsfield ya. Ini merupakan satuannya. Biasa kita kenal ada namanya hiperlusen. Ya, jadi kalau hiperlusen itu warnanya hitam karena dia berisikan densitasnya udara. Ingat saja kalau hiperlusen. Jadi udah bisa baca tuh kalau ada tulisan medis dia hiperlusen, oh berarti warna hitam merupakan densitas udara. Ada namanya fat density yang merupakan radiolution. Jadi kalau radiolution dia gambaran densitas dari gambaran fat ya. Kemudian intermediate dia merupakan densitas dari air ya, water. Kemudian ada yang radiopak. Jadi kalau radiopak tuh gambarannya putih, misalnya pada gambaran bone ya, ada gambaran tulang ya. Tinggal ada satu lagi adalah hiperradiopak atau pada densitas metal. Nah, jadi ini ingat saja kalau dia lusen berarti hitam. Kalau opak itu berarti putih. Ya, ingat saja memudahkan. Lusen adalah hitam, kalau opak adalah putih. Kalau dia hiper berarti kelebihan warna hitam berarti menunjukkan adanya udara. Kan gitu ya. Kalau dari lusen berarti dia gambaran tengah, dia fat. Ya, ada lagi intermediate dia gambaran air. Ya, kemudian kalau dia putih, putih ini radiopak gambaran bone density ataupun hiperradiopak pada densitas metal. Nah, menentukan membedakan ini memang nggak bisa lihat dengan langsung. Jadi dalam kita melihat dengan gambaran makro, kita bisa saja benar, bisa saja bisa saja salah. Jadi kalau memastikan ini adalah dengan menggunakan alat. Jadi memang di radiografer pasti mempunyai alat dia untuk menentukan berapa nilainya, sehingga ini masuk ke mana? Apakah radiopak ataukah hiperradiopak? Itu dulu sebagai dasar. Kemudian ini pastinya ya, yang harus kita pahami ya. Jadi dalam melakukan interpretasi pastikan identitasnya benar ya. Jadi identitasnya, kemudian kita melihat markernya ya. Marker mana nih penanda? Ini yang mana kanan, ya kan? Apakah kiri? Ini ronsennya PA atau ronsen AP. Jadi melihat gambar ronsen ini right atau left sebelah kiri. Apakah ini anterior posterior atau posterior anterior? Ini yang kita lihat. Identitasnya benar atau tidak. Jangan sampai kita salah dalam melakukan identitas. Kemudian simetrisnya lihat. Ya, jadi melihat foto itu selalu melihat kanan kiri sama enggak, simetris enggak fotonya. Ya, ini sama atau tidak. Lihat gambarannya. Oh, ini klavikula kanan kiri sama enggak. Jangan sampai fotonya yang satu ada, yang satu enggak ada, sehingga kita tidak bisa membandingkan. Baru nanti kualitas. Ya, jadi kualitas ini melihat oh ini fotonya layak bisa dibaca atau tidak. Ya, kemudian apalagi terlihat adanya gambaran Karina. Jadi dalam foto dia harus terlihat gambaran Karina sehingga ini merupakan Karina itu merupakan di bawahnya dari trakea yang nanti akan bercabang menuju ke area bronkus kanan kiri. Jadi akan terlihat ya. Nah, kalau ternyata terlihat ini merupakan layak untuk dijadikan foto yang berkualitas. Kemudian apalagi terlihat adanya soft tissue, lihat soft tissue kelihatan ya. Ini pada bagian ini kelihatan gambaran kulitnya ya.
Jadi foto itu melihat gambaran tulang, gambaran organ, dan ada gambaran soft tissue. Kemudian inspirasi maksimal. Jadi kita akan bahas inspirasi maksimal akan terlihat kalau dia maksimal akan terlihat gambaran diafragma itu setinggi pada kosta 6. Nanti kita hitung di belakang ada slide-nya. Dan kosta 9 dia 9. Jadi bedanya kalau yang kalau kan makanya pada pasien yang akan di ronsen pasti kita suruh oleh radiografer coba Pak tarik napas dalam. Tarik napas maksimal, jebret baru dipoto. Nah, nanti kita bisa melihat, oh ini fotonya memang dalam kondisi Apa ya? inspirasi Karena maksimal. kalau di rumah duduk Ya, ada debu. kemudian kita Oh, melihat adanya kondisi skapula. Ya, jadi skapulanya tidak overlap. Nah, sehingga ini menjadi foto yang berkualitas dalam kita melakukan membaca. Ya, oke, tadi sudah identitas markernya sudah saya jelaskan di awal. Nah, jadi dalam marker tadi kita perlu tahu ini pasien dia ronsennya AP atau PA. Ya, AP itu bagaimana? Kalau kondisi yang foto ronsen AP, ini pasien itu ya dilakukan ronsen itu posisi sinarnya berada di atas atau berada di depan, berada di anterior dari dada. Ya, jadi posisi filmnya di mana? Posisi film berada di belakang. Makanya kalau pasien di ronsen diletakkan filmnya berada di belakang dada pasien. Si sinar dari depan. Ini namanya ronsen anterior posterior. Jadi di depan. Jadi ingat ya, jadi dia filmnya di belakang, sinar dari depan. Berarti itu merupakan AP. Nah, tetapi kalau yang lawannya dia PA. Kalau PA bagaimana? Pasien disuruh berdiri. Umumnya dia bisa berdiri, ya kan? Kemudian posisi dari film dia berada di bagian depan. Ya, jadi berada di anterior tubuh, sedangkan sinar X-ray berada di belakang tubuh, sehingga disebut sebagai foto ronsennya jenis PA. Nah, jadi jangan sampai bingung nih membedakan mana yang ronsen AP, mana yang ronsen PA. Ini bedanya ya. Kemudian ciri khasnya bagaimana? Pada saat kita melihat gambaran foto, pada saat kita melihat gambaran di ronsen, kita akan melihat adanya pembedaan. Jadi pembedaannya di mana? Kalau ronsen AP itu kondisi klavikula akan terlihat, terlihat akan datar. Nanti kita lihat gambarnya. Kalau yang anterior posterior, ya. Sedangkan pada PA dia klavikulanya terlihat mengungkit. Jadi skapulanya eh, terlihat em, apa mengungkit ya modelnya. Kemudian kalau pada AP skapulanya itu terlihat seakan di depan paru-paru ya. Kalau yang PA dia skapulanya tidak terlihat jelas. Kemudian pada AP gambaran parunya terlihat lebih kecil karena tertutup bayangan, sedangkan pada PA ya jadi kalau PA itu berarti gambaran seperti ini, gambaran paru akan terlihat lebih memenuhi kalkum torak. Nah, coba kita lihat gambarannya. Nah, ini adalah gambaran foto posisi AP. Ya, posisi AP itu bagaimana tadi? Posisi AP adalah posisi dia berada di belakang. Ya. Nah, klavikula akan gimana? Akan terlihat dia datar. Ya, ini akan terlihat akan datar. Ini ciri khasnya. Skapulanya mana? Skapula berada di dalam lapangan paru. Dia nggak terlihat dia gambarannya. Ya, dilihat di sebelah sini skapula dan tampak depan adalah costa anterior. Nah, jadi yang foto ini kan foto AP. Jadi kita bayangkan kalau foto AP berarti kondisi pasien dan kondisi seperti ini yang difoto sinar itu adalah bagian anterior, yang bagian anterior. Sehingga nanti yang kita hitung coste itu adalah coste pada wilayah anterior. Nah, berbeda dengan yang posisi PA ya. Jadi kalau posisi PA tadi kan salah. Yang posisi PA tadi posisi sinar itu kita berikan lewat belakang. Ya, jadi lewat belakang sehingga apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah tampak depan adalah coste posterior. Yang kita hitung nonjol ini adalah wilayah iga bagian belakang. Dan klapikula yang tadi dia mestinya dia cenderung lurus, ini akan mengungkit dia. Ya, akan terlihat lebih mengungkit. Dan skapula, ya skapula yang akan terlihat berada di luar lapangan paru. Tuh, lihat segitiga ini merupakan skapula dan terlihat akan lebih harum. Ya, itu untuk membedakan bagaimana posisi dari anterior posterior dan posterior anterior. Kemudian foto layak baca ya. Jadi apakah foto ini layak untuk dibaca atau tidak? Ya, kita akan melihat apakah pasien ini bisa melakukan inspirasi cukup atau tidak. Ya, bisa bernapas atau melakukan menarik napas itu dengan cukup atau tidak, kita bisa melihat dari gambaran ronsen.
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan menghitung dengan posisi foto, ya. Jadi kalau posisi tadi, sebentar. Nah, jadi kita melihat posisi foto ini kan ingat berada pada wilayah posisi anterior posterior. Jadi pertama, lihat dulu nih gambaran foto ini fotonya anterior posterior atau PA. Nah, kalau dia gambarannya fotonya AP seperti ini anterior posterior, ya, kita akan melihat nih contoh AP. Ya, kita melihat kita lihat berapa jumlah koste anterior. Normalnya bagaimana? Kondisi seseorang yang di ronsen, dia akan terlihat inspirasinya maksimal, minimal cukup, dia akan terlihat gambaran koste anterior itu ada 6. Jadi 6 koste ini akan terlihat pada bagian paru. Kita hitung, ini kan setelah dibawa klavikula kan langsung ada satu. Jadi ini tuh tumpang tindih ya, jadi harus bisa membedakan yang mana anterior, yang mana posterior. Ini kan ada dua iga nih. Ya, jadi kalau kalian membayangkan tadi yang gambar di awal tadi, sehingga foto ini yang paling depan adalah gambaran iga atau koste bagian depan. Kalau kita hitung adalah satu, dua, tiga, empat, lima, ada enam. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi dari foto ini adalah dia inspirasinya maksimal. Nah, bagaimana dengan ini? Ini nggak bisa kita lihat. Kita nggak bisa tahu apakah ini inspirasi maksimal, ngembang nggak dadanya, ya. Jadi seperti itu. Oke, dalam melakukan interpretasi dari chest ray dan foto dada, ya kita gunakan rumus sama seperti biasa kalau di IGD airway berarti sirkulasi kita juga sama. Pertama airway. Airway apa yang dilihat? Lihat kondisi trakea. Ini adalah trakea. Ini trakea ya, bayangkan ya. Saya bandingkan biar rekan-rekan bisa memahami ya. Ini adalah gambaran bentuk dari anatomi kita. Ini adalah trakea. Ya, trakea sampai di sini adalah menjadi karina. Makanya tadi saya sampaikan, di sini harus terlihat gambaran trakea dan karina. Itu menunjukkan foto yang baik untuk dibaca. Ya, ini adalah karina, percabangan. Nah, kita lihat pertama airway, lihat trakea. Trakeanya lurus nggak? Kan mestinya lurus trakea ini. Nah, ini terlihat gambaran trakea. Ya, pastikan kondisi dari trakea ini lurus. Kita lihat apakah dia tertarik, ya kan? Apa dia terdorong? Itu kan tidak terdorong, miring dia, ya kan? Atau dia tertarik, ya? Atau memang menyempit karena ketekan. Sehingga kalau ternyata dia nggak lurus, di sini berarti kita udah mengarahkan ini ada sesuatu yang menekan, ya kan? Bisa jadi pada kasus trauma, misalnya ada terjadinya misalnya apa tension pneumotorak ataupun misalnya pada tamponade jantung yang nanti akan membuat trakea tadi akan bergeser. Setelah airway kita melihat B. B merupakan breathing atau bone. Ya, tadi ingat pertama airway lihat dari trakea, sekarang kita turun. Turun meliputi adalah breathing atau bone. Apa yang kita lihat? Ada berapa item yang kita lihat? Pertama adalah pleural space. Ya, ingat, rekan-rekan masih ingat bahwa paru ini akan dilindungi oleh dua lapisan. Ya, yang nempel namanya pleura visceralis, yang di luar namanya pleura parietalis. Sehingga di sini akan terlihat adanya pleural space. Ya, kemudian corakan bronkopaskular, nanti kita bahas, ada hilusnya, ada sinus costophrenicus dan sinus cardiophrenicus. Dan berikut adalah tulang. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini adalah pleural space. Ya, ini gambaran bagaimana kondisi paru. Ini adalah gambaran pleural space. Kalau saya kasih gambar seperti ini adalah pleural space. Ini adalah pleura visceralis, ini adalah pleura parietalis. Nah, dia akan membuat seperti ini. Nah, ini mestinya ruangan ini akan terbaca. Ya, jadi pleural space ini akan terbaca di gambaran ronsen torak. Kalau ternyata kita melihat pleural space ini, dia ternyata misalnya, atau kalau kita melihat adanya namanya tadi ya, ada namanya sinus costophrenicus. Ya, jadi kalau sinus costophrenicus itu merupakan sudut, nih sudut nih. Sudut antara diafragma ya dengan kondisi dari paru. Dia normalnya kondisi ini akan tajam. Jadi kalau Bapak Ibu melihat gambaran ronsen, ya warnanya hitam ini dia tajam, berarti ini relatif aman. Jadi sinus costophrenicus itu dia harus terbaca tajam. Tetapi kalau ternyata dia terbacanya misalnya sinus costophrenicusnya terbaca menjadi hilang, ya seperti misalnya pada eh, mana contoh, misalnya gambaran terlihat nih seperti ini, dia akan hilang ya kan nggak jelas ini menunjukkan bisa jadi ada cairan misalnya pada kasus ini ada efusi pleura atau pada kasus trauma adanya hematotorak
sehingga sinus costoprenicusnya tidak terlihat tajam. Ya, jadi ingat tadi ada pleural space-nya, kemudian sinus costoprenicus, kemudian sinus cardioprenicus. Kalau sinus cardioprenicus merupakan di sini nanti. Ya, jadi kalau ini adalah sinus costoprenicus, mesti harus tajam. Dan ini adalah sinus cardioprenicus. Dia mestinya nempel dengan jantung, tetapi kalau ternyata dia bergeser, menunjukkan ada pembesaran pada jantung. Ya, oke, itu seperti itu. Kemudian kita melihat bagaimana corakan bronkopaskular. Sering kan, biasa dibaca di ronsen, oh corakan bronkopaskularnya kasar. Yang mana corakan bronkopaskular ini adalah bronkus. Ya ingat tadi kan percabangan dari trakea. Ini terlihat nih batasan ini adalah karina. Karina akan menyebar ke kanan kiri, ya menunjukkan kepada bronkus bagian kanan dan bronkus bagian sebelah kiri. Lihat corakannya. Ini adalah corakan paskular. Paskular itu apa sih? Berarti gambaran bagaimana pembuluh darah di sini. Banyak sekali paskularisasi pada wilayah bronkus. Nah, dia normalnya bagaimana? Pada dewasa, dia akan mengisi sepertiga lapangan paru. Jadi kalau di dalam lapangan paru, kira-kira sepertiganya ada corakan bronkopaskular, ini masih dianggap normal. Ya, atau pada anak, dia hanya seperempatnya saja. Tetapi kalau ternyata udah penuh, ini kan penuh nih, beda kan? Ini kan hanya sedikit, ya, kurang lebih hanya sepertiga. Hampir penuh semua pada lapangan paru, lapangan semua pada bagian bronkus, ini menunjukkan corakan dari bronkopaskularnya kasar. Ya, corakannya kasar. Misalnya pada pasien-pasien yang gambaran bronkitis seperti itu ya, kita lihat gambarannya. Oke, setelah melihat corakan bronkopaskular, ingat ya, ini adalah corakan bronkopaskular. Ibaratnya gimana sih gambaran bronkopaskularnya ya. Berikutnya kita melihat gambaran hilus. Nah, ini adalah hilus. Ya, jadi hilus itu merupakan muara ya. Jadi muara eh, tempat keluar masuknya arteri dan vena pulmonalis. Sehingga kalau di gambaran ronsen akan terlihat dia akan berbeda. Ini namanya hilus, ya. Dan dia juga masuk ke dalam saluran limpe. Nah, normalnya si hilus ini normal diameternya hampir sama dengan si trakea. Kan kita bisa melihat nih trakea di segini trakea. Ya, gambarin berapa nih. Nah, dia harus sama dengan hilus. Ya, normalnya seperti itu. Dan semua orang pasti punya hilus. Nah, tetapi kondisi tertentu dia bisa menebal. Jadi dia melebar. Ya, jadi kita dalam lihat gambar ronsen lihat hilusnya melebar atau menebal enggak gitu. Kalau ternyata dia hampir sama berarti normal. Ya, jadi kalau melihat ini kan berarti pelebaran hilus yang kita lihat, corakan paru tadi kita lihat, ya kan? Kemudian bagaimana kanalisasi vaskularnya, ya. Kemudian hilusnya kita lihat, ya. Jadi hilusnya ini apakah terlihat jelas atau suram? Ini seperti ini kan suram kan? Contoh lihat hilusnya ketutup dia. Dan ini juga terlihat dia misalnya melebar atau menebal, ya. Nah, pada pasien-pasien contoh misalnya pada kasus edem, ini terlihat gambaran edem paru. Jadi kalau pada gambar edem paru itu kita melihat seolah-olah ini memang melebar semua, penuh semua nih. Ya, kalau gambar edema paru jelas banget dia. Ya, edema paru akan terlihat gambaran di sini vaskularisasi itu penuh semua. Ya, ini menunjukkan pada gambaran edema paru. Nah, ini tadi ya, jangan lupa ini adalah sinus costoprenicus. Yang ini adalah sinus cardioprenicus. Jadi kalau sinus costoprenicus tadi ini harus selalu tajam sehingga memastikan ini tidak ada. Jadi di dalam pleural space ini tidak ada cairan yang mengisi. Tetapi kalau ternyata dia hilang pas dipoto jadi begini, oh berarti kita yakin di sini ada cairan. Entah itu pada kasus TB paru ada efisi pleura, ataupun pada kasus trauma bisa jadi dia mengalami hematotoraks. Itu contohnya. Kemudian ini adalah sinus cardioprenicus. Kita lihat bagaimana gambaran mediastinumnya, apakah dia stabil, untuk mengisi di sini, ataukah dia ternyata bergeser. Misalnya pada kasus tampon ada jantung yang membuat jantungnya bergeser seperti itu ya. Nah, tadi sudah. Kemudian di B ini kita juga melihat bagaimana gambaran tulang. Nah, ya, jadi kita melihat tulang, bagaimana kondisi semua tulang, mulai dari tulang klavikula, ya, kemudian dari semua iga, dari sternum. Bandingkan selalu kanan dan kiri. Melihatnya itu selalu bandingkan kanan dan kiri. Memang tidak mudah melihat gambaran tulang ini karena dia bertumpang tindih dengan tulang anterior dan posterior. Tetapi kalau sudah terbiasa bisa melihat apakah ada gambaran dia
retak ya, ataupun fissure ataupun fraktur. Selalu bandingkan kanan dan kiri. Dan memang foto itu tidak bisa melihat dengan apa namanya itu satu foto ya. Jadi harus dibandingkan. Makanya ada istilah namanya two view ya. Jadi two view itu apa? Membandingkan selalu dengan dua arah, foto gambaran anterior posterior dan satu lagi foto lateral untuk memastikan apakah ini fraktur atau bukan. Ya, jadi pada tulang ini kita melihat apakah ada fraktur pada tulang iga ataupun pada sternum ataupun pada clavicula. Ya, oke. Nah, kemudian setelah itu tadi kita melihat di B ini, ya, kita juga melihat bagaimana gambaran dari parenkim, parenkim dari paru, ya. Jadi kita tadi melihat baik dari corakan, ya, kemudian tadi tulang, kemudian juga melihat bagaimana gambaran parenkim paru. Nah, di parenkim paru ini kita melihat ada gambaran apa? Apakah dia bayangan berawan, seperti kayak kabut awan, ya, ini menunjukkan adanya infiltrat, ataukah ternyata seperti ada sesuatu yang dikelilingi opak seperti pada kasus kemarin pneumonia misal pada COVID contohnya ya yang gambarannya adanya gambaran GGO seperti itu ya atau bisa jadi pada kasus TB ya jadi kalau kita melihat gambarannya misal contoh seperti ini adalah gambaran jadi kalau bicara parenkim itu berarti kan ini adalah parenkim paru kita lihat parunya secara utuh lihat di sini apakah ada gambarannya dia berawan ya ataukah dia ternyata ada gambaran membahas satu tempat. Makanya kemarin saya sampaikan membedakan antara pneumonia dan bronkopneumonia. Kalau pneumonia dia akan luas, hampir semua parenkim paru akan ada. Jadi penuh dengan semua kapitasnya itu penuh dengan gambaran seperti ini awan berawan. Ya, tetapi kalau bronkopneumonia dia hanya pada wilayah wilayah bawah biasanya. Ya, dia akan wilayah pada wilayah bawah. Makanya sebutan bronkopneumonia hanya pada wilayah bronkusnya tersendiri. Nah, kalau bronkitis tadi dia akan corakkan namanya bronkitis berarti wilayah vaskularisasinya dia inflamasi sehingga akan terlihat corakannya akan kasar. Ini adalah bronkitis. Tetapi kalau tadi pada edema paru dia akan melebar sehingga menutupi semua lebar karena penuh dengan cairan berada di dalam gambarannya ya. Nah, kalau ini adalah GGO seperti pada pasien kemarin gambaran pneumonia ya. Jadi terlihat ada gambaran bayangan khusus ya seperti gelas, seperti kaca, seperti itu dan ini akan menutup ya membuat akhirnya ini yang terbaca gambaran pada gambaran alveoli ya nantinya ya. Nah, pada kasus tertentu, misal pada kasus TB paru, ya ini kan yang paling kita sering lihat ya. Kalau gambaran TB paru jelas ya, kita bisa melihat bagaimana gambaran semua membran parenkim paru, gambarnya titik-titik semua penuh dengan gambaran bercak-bercak semua. Ini menunjukkan kondisi TB miliar atau TB paru yang apa namanya tuh miliar itu kan merupakan miliun kan banyak sekali dia. Gambaran titiknya ini merupakan TB paru miliar. Nah, ada yang TB paru yang kategori aktif ya. Jadi kalau TB paru aktif itu ciri khasnya dia ada eh, gambaran dia titik-titik tapi tidak sebanyak miliar, tetapi disertai dengan adanya bercak berawan ya. Jadi bercak berawan biasanya pada paru kanan ataupun kiri ya. Itu yang akan terlihat gambaran. Kalau yang miliar kan dia akan terlihat gambarannya banyak sekali titik-titik ya pada gambaran wilayah parunya. Oke, ini adalah gambaran pada tumor paru. Kalau tumor paru jelas ya, dia akan ada batas tegas. Berbeda tadi dengan GGO. Kalau GGO dia putih juga, tetapi tidak ada batas tegas. Kalau ini jelas dia. Bentuk bulatnya itu ada di mana? Ini menunjukkan kondisi yang tumor pada wilayah paru. Ya, ini adalah bronkiektasis, misalnya pada pasien PPOK, di mana kondisi paru ini tidak benar-benar mengembang dan terlihat sudah mengalami suatu fibrosis. Ini fibrosis kan kelihatan ya akan lihat gambaran fibrosis pada paru. Ini adalah gambaran parenkim paru yang mengalami distress lung. Jadi dia benar-benar parunya tinggal satu. Ini satu sudah rusak atau hilang. Ya seperti itu. Oke, jadi tadi sudah melihat airway-nya, kita melihat bagaimana apa namanya tuh dari airway kita melihat bagaimana trakeanya, kemudian tadi masuk ke breathing ya. Breathing tadi mulai dari bagaimana parenkim paru, ya mulai dari bun tulangnya, ya corakannya semua. Ya. Berikutnya kita masuk ke C. C merupakan sirkulasi. Ya, kalau tadi kan kita melihat dari sini ini airway, ini adalah breathing melihat pada wilayah parenkim paru, melihat pada bagaimana corakannya.
Kita sekarang masuk ke C. C adalah sirkulasi. Yang dilihat pada sirkulasi, lihat pada wilayah mediastinum. Ini adalah mediastinum, ya, yang nanti akan terisi oleh jantung. Ya, kita lihat apakah jantung ini dia akan terdorong, tertarik, ya, sehingga nanti akan terlihat seperti ini gambarannya. Ini adalah gambaran pada wilayah jantung. Jadi kita melihat dan ada juga yang jantungnya bergeser. Jadi jangan sampai karena kita selalu melihat gambaran jantung selalu berada di sebelah kiri, nanti ada ketemu kasus yang jantungnya bergeser. Ya, jadi jangan sampai terkecoh dalam melakukan interpretasi. Ya. Nah, apa yang kita lihat pada mediastinum? Lihat apakah mediastinumnya melebar? Ya, yang tadi kan ketahui kalau mediastinum kan mestinya begini normalnya, ya, akan berada sejajar dengan trakea. Nanti pada di ICS ke berapa? Di kedua dan ketiga. Ya, di sini kedua dan ketiga dia akan terlihat. Ini adalah batas seperti mulai bentuk sepatunya, ya, sampai nanti ke ICS kelima yang merupakan mid dari clavicula sinistra. Kali ini kurang lebih 2 senti atau 2 jari dari parasternal kanan. Nah, sehingga kalau ternyata kita menemukan mediastinumnya ternyata lebar, oh ini ada sesuatu nih. Bisa adanya tumor pada mediastinum, ya. Ini kan gambaran berubah semua. Nah, ini berubah semua. Apa ada organ lain nih yang mengisi di dalam rongga mediastinum? Nah, ini adalah menghitung. Nah, ini jangan sampai nggak bisa. Ini paling sederhana. Bagaimana cara menghitung dari kardiothoracic ratio atau CTR yang biasa kita. Jadi kalau ditulis di interpretasi CTR berapa persen? Nah, ini ngitungnya bagaimana caranya? Ini adalah gambaran ronsen torok tadi, ini adalah jantung. Ambil titik terjauh dari wilayah sebelah kanan, ya. Kemudian ambil titik terjauh dari jantung bagian sebelah kiri yang merupakan apeks jantung. Baru nanti kita ukur berapa panjangnya. Dari sini sampaikan ke sumbu, ditambah dan dari sini ke sini. Atau A plus B. Ya, jadi ini sama ini tambahkan. Kemudian dibagi C. C merupakan panjang, ya, panjang dari gambaran dada yang merupakan dari hitung dari wilayah paru sebelah kanan sampai ke ujung paru sebelah kiri yang merupakan wilayah dada yang mewakili torak. Ya, jadi perbandingan antara AB ini yang merupakan besar jantung dibagi dengan bagian dada dikali dengan 100%. Normalnya berapa? Normalnya di bawah 50%. Jadi kalau lebih dari 50% berarti menunjukkan kondisi yang kardiomegali, ya, seperti itu. Oke. Nah, airway breathing sirkulasi kita baru masuk ke D. D yang merupakan diafragma. Di sini kita melihat bagaimana gambaran dari bentuk diafragma. Ini adalah gambaran diafragma. Bentuknya seperti apa? Ya, ada yang bentuknya namanya kubah, ya, jadi bentuk seperti kubah, ya. Apakah ada elevasi dari diafragma? Apakah dia terdorong? Kan ada pada kasus tertentu, pada kasus trauma, sehingga diafragmanya kedorong ke atas. Sehingga apa yang terjadi? Ini organ-organ yang berada di bawah bisa masuk ke dalam. Misalnya pada kasus trauma, kecelakaan, ya. Nah, atau ada juga yang kali ini kan terdorong dia, ini kan kondisi yang normal. Ada yang dia terdorong ke atas. Nah, ini ada kondisi yang flat. Jadi diafragmanya nggak bergerak. Misalnya pada contoh pada pasien yang gangguan pernapasan, ya kan, sehingga dia tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Oke, kayak ada istilah diafragma kanan kiri, yang misalnya diafragma kanan letak tinggi, ya. Jadi menghitungnya bagaimana? Kita akan menghitung, ya, koste yang berpotongan dengan diafragma. Memang normalnya itu eh, dari jumlah koste sampai ke bawah, sampai ketemu diafragma itu 5 sampai 6. Itu adalah normal. Tetapi kalau ternyata yang terbaca misal hanya 4, berarti diafragmanya letak tinggi. Ya, makanya kita tulis di situ adalah interpretasinya adalah diafragma kan letak tinggi. Kenapa? Karena dia menutupi paru-paru. Ya, menutupi paru-paru. Karena normal berapa? 5 sampai 6. Jadi kalau 5 sampai 6 IGA kebaca anterior, berarti ini normal. Tetapi kalau ternyata hanya terbaca kurang, berarti menunjukkan ada diafragma letak tinggi. Ya, seperti itu. Terakhir adalah exposure. Nah, exposure apa yang kita lihat? Jadi setelah kita melihat airway breathing, sirkulasi, disability, kita melihat exposure-nya apa yang berada di area lain, yang di sekitar di luaran ini. Ya, kita lihat apakah ada jejas, luka pada soft tisunya. Kan kelihatan, misalnya ada luka robek, ada pisau yang nancap. Ya, jadi exposure-nya melihat gambaran dari luar.
ya mungkin ada luka tembak sehingga ada lubang, ada pisau yang masih nancap, ya. Dan ini adalah subtisunya luka ditambah dengan adanya benda asing, ya, entah mungkin metal yang akan kita lihat. Contoh, misalnya ada orang masukkan apalah metal, ya, atau koin, contohnya itu merupakan yang kita lihat di dalam exposure yang bagian akhirnya. Jadi dalam tata laksana membaca kita tetap berurutan supaya kita jelas mana yang apa yang bisa kita lihat dalam kasus tersebut. Oke, coba di semuanya dinyalakan kameranya. Coba saya melihat walaupun ini pelajaran singkat sekali ya, luar biasa kalau bisa dinaikkan memang lebih ini ya. Dari gambaran ini apa yang bisa kalian lihat? Ini adalah seorang gambaran ronsen pasien laki-laki 20 tahun. Dia datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada kanan, ya, dadanya sakit, ya, sesak napas, gelisah dan keringat dingin sejak dia kecelakaan terbentur stang motor. Kalau melihat gambaran ini, apa yang kalian lihat? Pertama dari airway. Apa yang kalian lihat dari airway? Silakan dibuka mic-nya. Coba airway-nya apa yang tadi pada airway apa yang dilihat apa airway? Iya, Trakea, Pak. trakeanya, Pak. Trakea, Pak. Trakeanya. Trakeanya apa? Kemana nih trakeanya? Mana trakeanya? Kayaknya bergeser, Pak. Apakah di tengah Bergeser. atau dia tertarik? Nah, ini tergeser atau tidak? Bergeser, Pak. Enggak Tergeser. tergeser Tergeser, kontinum Pak. Ini trakeanya tergeser. Tergesernya kemana? Ke arah ke sebelah sini arah ya. kiri. Ke arah Kanan. kiri, Kiri. benar. Kiri, karena kelihatan dia terdorong. Kemudian apa lagi? Dari airway sudah, kemudian dari breathing. Apa yang kelihatan pada breathing? Tadi apa saja pada breathing? Lihat dari sinus Kosta. costophrenicusnya. Ya, Ya, ya. costophrenicusnya di sini tidak terlihat jelas ya. Kanan chip ya. Ya, kemudian bisa Tidak jadi aja. ini karena fotonya atau bagaimana. Kemudian apa lagi? Bayangan. Sinus Bayangannya apa ini bayangannya? radius. Bayangannya apa? Hiper Kalau hiper ini lusen, hiperlusen. perlusen, Hiperlusen. hitam, Lusen. jorok. Hiperlusen berarti ada gambaran. Oh, hiperlusen nih gambarannya. Apalagi berikutnya? Kita melihat ya ini tidak jelas ya. Sudut costophrenicusnya tidak jelas. Jadi kita berpikir bisa jadi ini air jelas ya. Ini ada gambarannya dari hiperlusen. Kira-kira kasusnya apa ini? Pneumotoraks, Pak. Oke, berikutnya. Ini kondisi pasien. Kita lihat 32 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan sesak napas. Ya, dia mengalami kecelakaan, dadanya terbentur setir mobil, nyeri dada, tidak ada riwayat batuk. Ya, gambaran seperti ini. Suara jantung menjauh, JPP meningkat. Berarti kita melihat nih distensi vena jugularis. Kalau pada lihat gambaran klinis pasien. Nah, pada foto ini apa yang dilihat? Apa yang pertama kita lihat? Airway, Airway. airway, Airway. Trakeanya bagaimana trakeanya? Makanya Simetris, Pak. lurus, Pak. simetris, tidak ada perubahan, Oke, terus apa lagi? tidak terdorong, tidak menyenyum. Apa? Yang kita lihat Cedera itu apanya? hiperkardiomegali, Pak. Hiperlusen, ada hiperlusen. Hiper Hiperlusen. Apalagi Enggak, ini apa kita lihat? Jantungnya bergeser Jantungnya. ke beropak. kanan. Jantungnya Ya. membesar, Pak. Jadi kalau Bergeser. kita hitung CTR-nya dia lebih ya. Dari sini Ya, kita Ya, tambahkan dibagi pasti lebih dari 50%. Walaupun kita nggak lebih. hitung pasti akan lebih. Nah, apalagi berikutnya? Ya, ini lihat ciri khasnya. Ya, bentuk dari jantung itu bentuk seperti tabung reaksi itu ciri khas ya. Jadi kalau ada melihat gambaran ronsen, lihat jantungnya seperti ini udah menjadi ciri khas kasusnya. Kasus apa ini? Menjadi ciri khas. Kasus Tamponat jantung bukan, Pak. tamponat jantung, benar. Tamponade Jadi jantung. ingat aja kalau udah gambaran foto, lihat gambaran seperti tabung reaksi itu udah ciri khas pasti adalah tamponat jantung. Bisa karena faktor pasca operasi bypass ataupun pada kasus-kasus trauma ya. Jadi pada kasus tamponat jantung. Kita melihat juga di sini ya jarak IGA akan jauh ya. Terlihat gambarannya akan berbeda jaraknya ya seperti itu. Oke, satu lagi kasus. 50 tahun dibawa dengan kondisi yang sesak napas ya. Ada demam pada malam hari, kelihatan adalah perokok. Berarti dari gambaran begini kita udah mengarahkan ke mana? Ke TB, ya, TB, Pak. datanya. Berarti kita melihat gambarannya. Bagaimana RW-nya? Trakeanya bagaimana? Trakeanya kayaknya lurus, simetris, Pak. tidak ada perubahan. Trakeanya lurus. Kita lihat breathing. Apa yang dilihat pada breathing? Lihat gambaran paru-parunya, Pak. Bronkovaskularnya. Bercak. Ada Oke, corakan. pergerakan bercaknya, Pak. bronkopaskulernya terlihat Gerakannya banyak apa? bergerak Terus pada apa lagi? Bercak-bercak putih. Baca putih. Terus apa lagi?
Lihat apanya? Efusi pleura tuh. Sudut. Pleural space-nya lihat ya. Ini tajam Ya, atau enggak? Ya. Sinus Tumpul, Pak. costophrenicus-nya agak Pak. tumpul, Pak. tumpul. Tumpul. Ini lihat kan? Ini kan dia Tumpul. terbaca hitam. Tapi ini tumpul. Kalau tumpul apa dong kemungkinannya? Efusi pleura. Adanya efusi Pleura. pleura. Jadi kan ini kan pasiennya Nah, TB paru, berarti ada efusi pleura nih, gitu berpikirnya ya. Jadi kita lihat bagaimana gambaran banyak infiltrat, ya, banyak bercak pada lapangan paru, kemudian sudut daripada costophrenicusnya memang terlihat tidak tajam ya, kan dia harus tajam. Kalau dia tidak tajam menunjukkan ada yang mengisi. Karena ini efusi. kasusnya adalah TB paru, berarti bisa jadi adalah efusi pleura, kan gitu ya. Kemudian apalagi hilusnya menebal, itu ciri khasnya ya, menebal, lebar daripada dari trakea ataupun karinanya ya. Jadi ini merupakan TB paru dan kita menduga ya. Jadi kan kalau ini masih dugaan kita adalah suspek efusi pleura. Jadi harus dilihat. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ya, mungkin ini singkat sekali ya karena saya bingung ya, hanya waktu 30 menit tapi minimal dapat menggambarkan lah. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Pak Arif, Ya, Pak, kalau mau ngitung Ya, CTR Pak. tuh ronsen torak AP apa PA ya, Pak? ronsen torak apa? Oh, Kalau itu mau, nggak ya, ada masalah, Pak. Jadi kalau hitung bagusnya sih AP, tapi dalam kondisi mau dia AP atau PA bisa semua, Pak Yono. Jadi artinya dia tidak akan berubah. Yang penting baik, Pak. kita kan dia hanya menghitung berapa perbandingan lebar dari jantung dibanding dengan lebar dada. Jadi nggak ada masalah mau mau apa mau anterior mau AP ataupun PA nggak ada masalah. Baik, Pak. Ya, Makasih, Pak. ada lagi yang lain? Bapak izin bertanya, Pak. Mm-mm, Bapak, saya menemukan kasus ya, Pak, pasien mm-mm, fraktur iga kosta 678. Tapi mm-mm. tiba-tiba SPO-nya rendah itu kalau untuk dilihat toraknya ada apa ya, Pak? Untuk kena paru-parunya, sedangkan di bacaan toraknya cuma terlihat fraktur iganya aja, Pak. Tapi paru-parunya normal, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Ulang, jangan buru-buru. Kenapa tadi pasien trauma? Iya, trauma, Pak. Fraktur iga Mm-mm. Ya, 678. Sedangkan 678. di bacaan rongsonnya itu cuma mengindikasi fraktur iganya aja, Pak. Untuk paru-parunya normal, Pak. Tapi Oke. tiba-tiba pasiennya SPO2-nya turun, Pak, jadi Oh. 90%. Ya, ingat ya, pada pasien mengalami trauma, kan kita kan bagaimana foto yang dilakukan pertama adalah itu yang terjadi, ya kan? Kalau fraktur kan langsung terlihat langsung saat itu, patah misalnya, sehingga terlihat oh fraktur pada 678. Mungkin kondisi kontusio paru belum terjadi. Kan gitu kan, kontusio paru kan terjadi setelah berapa menit kemudian kalau memang ternyata proses. Sehingga di foto saat itu yang terjadi hanya itu yang dilihat. Nah, seiring waktu tiba-tiba menurun, ya saturasinya turun, kondisi pasien menurun, ya sehingga makanya perlu ada pembanding. Makanya saya bilang tadi dalam prinsip Ronson ada namanya berbeda, ada two view diambil dalam dua arah, depan dan lateral, kemudian two occasion, satu lagi two time itu artinya dibandingkan. Jadi jangan pernah berpikir ada pasien trauma hanya menggunakan foto yang pertama. Makanya perlu dibandingkan. Ini kok kondisi pasien kok memburuk sih? Itu berarti kita harus butuh foto perbandingan untuk meyakinkan. Terkadang di foto misalnya nggak ada gambaran fraktur, ya kan? Oh tidak ada fraktur. Tapi kok klinis pasien ini kok tambah ini ada perdarahan, bisa jadi fraktur. Makanya foto dilihat dari sisi yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi itu jawabannya. Kenapa bisa jadi dia terbaca normal? Ya itu tadi. Karena proses kontusio sedang terjadi.